Halo semuanya, perkenalkan nama aku Isma Nadifah, Ilmu Kelautan Unpad 2019. Nah, sekarang aku mau jelasin tentang salah satu ekosistem pesisir, yaitu ekosistem mangrove. Nah, kan kita dari kecil taunya itu bakau adalah tumbuhan yang dapat mencegah abrasi pantai. Nah, apa bedanya bakau sama mangrove? Nah, ini dia untuk gambar bakau dan ini gambar untuk mangrove. Bisa dilihat, jadi bakau ini termasuk ke dalam ekosistem mangrove atau salah satu spesies dari ekosistem mangrove. Nah, terus mangrove itu apa sih sebenarnya? Ada 3 pengertian dari mangrove. Pertama, pengertian secara individu, yaitu tumbuhan yang memiliki divisi Magnoliophyta dan kelas Magnoliopsida yang membentuk komunitas di daerah pasang surut atau pesisir. Nah, pengertian secara ekosistem yaitu suatu sistem yang terdiri dari organisme, flora atau fauna yang berinteraksi dengan faktor lingkungan. Selanjutnya ada pengertian secara hutan, yaitu hutan yang tumbuh di daerah pasang surut, terutama di pantai yang terlindungi, laguna, dan muara sungai yang tergenang pada saat pasang dan bebas dari genangan pada saat surut. Nah, komoditas tumbuhnya bertoleransi terhadap zat garam. Nah, mangrove ini dibagi ke dalam beberapa zonasi atau pembagian wilayah seperti gambar ini. Nah, di sini ada depan, tengah, belakang, dan zona asosiasi. Nah, yang depan ini selalu tergenang sehingga salinitasnya tinggi. Contoh tumbuhannya yaitu Avicennia sp dan Soneratia sp. Lalu di tengah ini hanya tergenang pada saat pasang, yaitu Bruguiera sp. Nah, yang paling belakang nih dekat sungai ada Nipa sp. Nah, terakhir ini ada zona asosiasi atau hutan terestrial. Nah, vegetasi mangrove ini terbagi ke dalam 3 elemen berdasarkan morfologi dan tempat tumbuhnya, yaitu ada vegetasi mayor. Nah, vegetasi mayor ini dapat hidup di lingkungan mangrove dan tidak bisa hidup di wilayah daratan atau terestrial. Terus bisa membentuk koloni atau tegakan murni. Ada 9 genus dan 5 famili, di antaranya Avicennia, terus Laguncularia, Nipa, Bruguiera, dan lainnya. Nah, untuk vegetasi minor ini sama dengan vegetasi mayor tetapi tidak dapat membuat koloni atau tegakan murni. Dan terakhir ada asosiasi, yaitu tumbuhan darat atau non-mangrove biasanya ada di zona terestrial. Nah, untuk lebih jelasnya ini gambar dari vegetasi mangrove. Nah, itu dia gambar dari vegetasi mangrove. Selanjutnya ada faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi pertumbuhan mangrove. Pertama ada fisiografi pantai. Nah, mangrove ini harus hidup di pantai yang landai. Contohnya di lagun, estuari, delta, dan lainnya. Lalu pasang surut. Pasang surut ini dapat mempengaruhi dari pertumbuhan mangrove. Frekuensinya, lalu lama penggenangannya atau tinggi air pasang surut ini dapat mempengaruhi pertumbuhan mangrove. Selanjutnya ada salinitas, karena mangrove ini berada di wilayah pesisir. Nah, salinitas yang optimum untuk pertumbuhan mangrove adalah 10-30 ppt. Lalu mangrove juga halofit fakultatif. Apa sih maksudnya? Nah, mangrove ini bisa adaptasi di lingkungan dengan salinitas tinggi, padahal mangrove itu tidak membutuhkan garam. Lalu gimana cara kerjanya? Nah, jadi garam itu diserap oleh akar dan dibuang oleh daun, sehingga terjadilah seperti gambar di
sini. Nah, ini adalah contoh dari halofit fakultatif. Lalu ada gelombang dan arus. Nah, gelombang dan arus ini dapat mempengaruhi dari distribusi spesies dan juga struktur mangrove. Lalu mempengaruhi sedimentasi yang akhirnya dapat mempengaruhi kecerahan. Nah, kalau keruh, nanti perairannya menjadi keruh sehingga cahaya matahari sulit masuk dan fotosintesisnya menjadi terganggu. Lalu dapat mempengaruhi sebaran biji atau buah mangrove. Lalu abrasi atau intrusi. Terus ada pengaruh fisik terhadap anakan atau propagul. Jadi kalau gelombangnya tinggi sedangkan mangrove-nya masih anakan, pasti tidak akan bisa tumbuh karena mati oleh gelombang dan arus yang tinggi itu. Lalu iklim juga dapat mempengaruhi pertumbuhan mangrove karena iklim ini mempengaruhi salinitas, suhu, curah hujan, arus, dan oksigen terlarut. Nah, cahaya yang baik untuk mangrove ini sekitar 3.000 sampai 3.800 kcal per m². Lalu untuk curah hujannya yaitu 1.500 sampai 4.000 mm per tahun. Nah, untuk suhunya biasanya mangrove ini optimal di tropis. Namun ada juga yang hidup di subtropis. Tetapi suhunya harus lebih dari 20 derajat Celcius. Lalu ada angin dan juga oksigen terlarut sekitar 1,7 sampai 3,4 mg per liter. Nah, substrat juga dapat mempengaruhi komposisi spesies, lalu nutrien juga karena jika banyak nutrien, tanah subur sehingga mangrove pun akan hidup subur. Nah, fungsi mangrove ini apa sih sebenarnya? Kenapa kita harus tahu tentang mangrove? Pertama, mangrove ini dapat menahan daratan dari angin dan air, sehingga kebayang kalau nggak ada mangrove mungkin angin bisa langsung ke wilayah penduduk dan merusak tempat tinggal penduduk karena angin di laut ini kan cukup kencang. Lalu tempat hidup ikan karena banyak nutrien di situ dan banyaknya unsur hara segala macam sehingga ikan dapat hidup di daerah mangrove. Lalu ada sebagai penangkap karbon dioksida karena mangrove ini tumbuhan yang melakukan fotosintesis sehingga memerlukan karbon dioksida dan menghasilkan oksigen. Nah, sekarang ini mangrove di Indonesia mengalami laju penurunan luas hutan mangrove. Lalu ada deforestasi atau pengundulan hutan, lalu marine debris atau sampah yang saat ini isu yang masih hangat dibicarakan. Lalu konversi lahan, banyak sekali manusia yang rakus mengubah mangrove yang begitu banyak manfaatnya menjadi pemukiman warga dan juga global warming. So, kita sebagai manusia yang telah mengetahui apa itu fungsi dan manfaat dari mangrove ini, kita harus bisa menjaga ekosistem mangrove agar keberlangsungan mangrove ini dapat terus sehingga bisa dirasakan oleh cucu dan anak kita. Nah, sebelum beres nih, ada kelompok mangrove berdasarkan geomorfologi pantai. Pertama ada overwash mangrove. Nah, ini gambarnya. Biasanya ada di tengah laut. Lalu ada fringe mangrove. Nah, ini gambarnya ada di pinggir pantai. Lalu ada dwarf mangrove, itu mangrove kecil. Nih contohnya. Terus ada riverine mangrove, biasanya ada di sepanjang garis sungai. Lalu ada basin mangrove, ada di rawa. Dan hammock mangrove atau mangrove yang menggantung. Nah, flora mangrove di Indonesia ini diperkirakan ada 45 famili, 75 genus, dan 157 spesies. Lalu fauna mangrove atau fauna yang berasosiasi dengan mangrove ini, untuk wilayah terestrial kurang lebih ada 101 spesies.
dan di laut itu ada 156 spesies. Oke, cukup segitu dulu dari aku. Semoga ilmu yang aku sampaikan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua dan menjadi inspirasi buat kita semua bahwa banyak banget kekayaan Indonesia atau sumber daya alam Indonesia yang banyak manfaatnya untuk kehidupan kita sehari-hari, terutama untuk di wilayah pesisir. Okay, thank you guys. Don't forget to like and comment and subscribe. Bye bye.